Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Video yang lalu sudah saya buat untuk rangkaian kelistrikan yang satu pintu. Nah, sekarang saya jelaskan untuk kelistrikan yang dua pintu sesuai menurut dari rangkaiannya, ya. Yang diawali dari stop kontak awal arus masuk, ya, dari colokan atau jack masuk ke termostat, lalu switch door, fan dan lampu, fan, timer, ya, dari jalur atas, jalur lain, kabel merah, ya, timer, lalu fuse panas atau termofuse atau bimetal, lalu fuse panas, heater, kapasitor, overload, PTC, lalu masuk. Ini diibaratkan kompresor, ya. Ini saya ibaratkan kompresor lampu biru ini. Ya. Dari jalur bawah, jalur netral yaitu lampu, fan, fuse panas, kapasitor dan PTC. Nah, dua jalur yang dibedakan dari warna kabel, ya, antara merah dan biru. Nah, seperti inilah rangkaian kelistrikan kulkas dua pintu. Nah, untuk mengecek bahwa kelistrikan itu baik atau tidaknya, bisa kita menggunakan avometer atau multitester dengan menggunakan ohm skala kali 1 atau kali 10. Jangan lupa di-adjust. Diukur pada jack atau kabel colokan, ya, jarum bergerak menunjuk nilai berkisar antara 50 hingga 30 ohm. Artinya 500 sampai 300 ohm, ya. Nah, itu yang baik. Jika misalkan tidak naik sama sekali, bisa dikatakan rangkaian tersebut ada jalur yang putus. Jika naik hingga ke 0, ada kemungkinan atau bisa dikatakan rangkaian tersebut terjadi short atau hubungan singkat pada rangkaiannya. Oke. Nah, inilah rangkaian kulkas dua pintu, ya, untuk yang manual, ya. Sekali lagi untuk yang manual. Jika ketemu untuk sistem yang digital atau yang menggunakan modul papan PCB, nah, rangkaiannya pun berubah, ya. Ada beberapa komponen tambahan seperti modul, lalu juga dia biasanya ada tambahan lagi sensor termis, sensor suhu, ya. Ada yang pakai bimetal, ada yang enggak, ya. Untuk timer, ya, ada yang pakai, ada juga yang tidak. Pengaturan hanya dari si modul, ya. Dan rata-rata untuk yang jenis inverter yang sistem modul itu arus komponen menggunakan arus DC, ya. Kebanyakan dari mulai fan, lampu, ya, lalu termisnya itu menggunakan arus DC. Kecuali setelah dia keluar lagi dari rangkaian tersebut masuk ke kompresor. Nah, dari kompresor itulah baru berubah lagi menjadi AC. Nah, untuk yang rangkaian yang manual itu kira-kira seperti ini, seperti gambar yang pada video sebelumnya saya sudah beritahu, ya. Saya sudah tunjukkan pada video sebelumnya dari mulai rangkaian kelistrikan satu pintu, dua pintu, lalu rangkaian kelistrikan satu pintu. Nah, sekarang atau saat ini rangkaian kelistrikan dua pintu. Seperti inilah. Nah, ini diibaratkan kompresor, ya. Jadi lampu biru ini saya ibaratkan kompresor. Langsung saja kita tes apakah bekerja dengan sempurna. Oke. Contoh ini dalam posisi pintu terbuka, ya. Sedangkan dalam posisi pintu tertutup, pintu bawah, ya, lampu akan mati. Jika tertutup kedua pintu,
maka fan akan menyala. Oke, terlihat ya, jika tertutup dua pintu fan akan menyala. Nah, untuk jenis yang switch door ganda ya, terdapat dua switch door. Ada juga yang jenisnya switch door tunggal ya, seperti ini ya. Yang jenis switch door tunggal itu satu switch door, satu tombol ya, berarti dia posisinya terpisah. Nah, ini switch door yang ganda. Ada lagi yang switch doornya hanya satu, switch door tunggal tapi fungsinya dua ya, fungsinya ganda. Pada saat pintu terbuka lampu menyala, sedangkan pada saat pintu ditutup ya lampu mati dan fan menyala. Itu ada yang sistem cukup satu tombol. Nah, ini yang saya buat yang dua tombol ya. Jadi pada saat kedua pintu ditutup baru fan menyala untuk meratakan suhu dingin di dalam ruangan si lemari es tersebut. Nah, untuk heater pada saat si kompresor mati nanti ya, pengaturan itu melalui timer ya. Ini diibaratkan contoh, cuma saya nggak berani tes lama ya, karena alasnya ini kardus, takutnya kena hawa panas dari si heater. Jika kompresor mati, barulah si heater bekerja ya. Saya contohkan sebentar. Oke, heater bekerja. Saya matikan lagi ya. Ini sangat panas walaupun sebentar ya. Ya, udah terasa hangat padahal cuma sebentar. Nah, jadi pada saat si kompresor mati setelah melakukan pengaturan sesuai dengan pengaturan waktu, yaitu sekitar 7-8 jam, si kompresor mati, lalu si heater hidup ya. Nah, di saat heater hidup itu mencairkan bunga es, lalu barulah setelah si heater hidup, barulah bunga es cair sehingga tidak terjadi penumpukan atau blok es pada lemari es tersebut. Oke. Nah, baru sebentar udah ada bebauan yang gak enak ya, karena posisi si heater ini alas bawahnya itu kardus ya. Saya buat rangkaian sederhana agar mudah dipahami ya. Inilah rangkaian yang kemarin sempat saya jelaskan ya, berupa gambar dari papan tulis ya, whiteboard. Nah, sekarang kita buat rangkaiannya seperti ini ya, sesuai dengan gambar saya buat. Jadi jika si heater sudah mati kembali, barulah si kompresor on kembali. Itu yang terakhir saya lanjutin tadi kata-katanya. Jadi setelah pengaturan si timer on, kompresor off setelah 7-8 jam, proses pendinginan, heater on ya, kompresor mati. Setelah melalui proses pencairan bunga es ya 30 menit kurang lebih, heater off kembali dan si kompresor on lagi atau hidup kembali. Lanjut melakukan proses pendinginan kembali. Seperti itu terus cara kerja si rangkaian kelistrikan ini. Ya, semoga dapat dipahami ya, dan bermanfaat. Terima kasih untuk yang bantu share, like, dan subscribe-nya. Terus beri dukungannya agar saya terus semangat memberikan informasi-informasi atau ilmu yang bermanfaat seputar dunia teknik. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.